dengan hadirnya emblem-emblem yang tercipta ada Vitality juga ternyata Choji yang diambil di tangan dari Rasga. HP-nya akan sangat tebal. Iya, ini benar-benar tebal banget, apalagi dari emblem sih sebenarnya. Fokus ke emblem fatal dengan marksman emblem. Jadi di sini Macha lebih nyari ke arah DPS-nya, tapi di arah mid lane tipis-tipis ngepoke damage, tapi masih aman aja karena masih ada flicker. Satu resource keluar, sementara dari Papua Tengah masih aman banget. Nah ini dia sih kondisinya yang memang masih aman walaupun memang ada sedikit-sedikit pressure ya yang sudah mulai dilakukan dari keduanya, tapi masih coba untuk menukarkan satu sama lain dari segi keuntungan yang diperoleh. Sementara dengan menghadirkan Atlas, ini kita akan melihat adanya Fataling yang mungkin saja akan sangat membahayakan terutama untuk pemain-pemain dari Polda Papua. Yap, dan sekarang kalau misalkan kita ngelihat dari bagaimana rotasi dilakukan, Papua Tengah ini udah mulai coba untuk pelan-pelan ngambil rotasi early-nya sih. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari Sumatera Utara, makanya mereka mainnya lebih safety untuk sekarang. Nah itu dia ya, tapi ngelihat memang belum ada poin first blood yang tercipta, dimana memang dari keduanya sangat menjaga pattern satu sama lain. Tapi sekarang mulai terlihat bagaimana dari Jor sudah mulai melakukan inisiasi, bahkan kayak ini low HP dari Diamo masih bisa menghindar. Dan nampaknya belum ada pemain yang berhasil untuk didapatkan dari keduanya. Yap, dan dengan Turtle yang masih di kiting seperti ini, otomatis dari kedua belah tim masih coba untuk cari posisi terlebih dahulu. Tapi first blood kepada Jor, mendapatkan sebuah early phase yang lumayan bagus dari Papua Tengah. Namun belum ada damage yang begitu besar, ngebuat Macha harus follow up. Untuk early phase-nya. Wah ini dia, early yang memang berhasil di-secure lagi di tangan dari Polda Papua Tengah yang ngebuat akhirnya mereka setidaknya masih punya harapan lagi untuk bisa mengambil game yang kedua ini dengan menghadirkan Yishun Shin. Tapi tentunya pergerakan di area bagian top lane sudah mulai dilakukan, gertakan sudah terjadi tapi Marcel tidak bisa melakukan inisiasi sendirian. Karena mungkin saja harus perlu adanya bantuan regrouping yang dilakukan ke arah top lane. Yap. Makanya kalau misalkan kita ngelihat dari Sumatera Utara, mereka tuh nggak bisa main lebih ke arah barbar di game pertama. Tapi again Viko! Jor untuk kedua kalinya menghilang di bawah menit ketiga. Wah itu dia surprise yang bisa didatangkan gerakan dari Lang. Mulai mencari target lagi tapi masih ada perfect match. Yang coba untuk dibuka, belum adanya Fataling yang bisa didatangkan di tangan dari Ken Stagey. Sehingga membuat dirinya harus mundur secara perlahan. Word manipulation belum didatangkan Diamo. Mulai mencari target flicker. Sudah mulai digunakan tapi ternyata restless. Dibuka dan Macha yang kali sudah mulai datang. Tempus Soplet sudah mulai mengudara kembali Macha. Menggagalkan targetnya karena banyaknya bantuan yang didatangkan di tangan dari Polda Papua. Ya, dan otomatis 3-1 dari Papua Tengah. Mereka mencari power spike lainnya dengan cara objektif. Tentunya mungkin dari segi fating bisa mereka ambil atau mereka bisa melakukan sebuah invade ke arah jungle. Namun untuk sejauh ini sepertinya Sumatera Utara tidak ingin adanya perilaku tersebut dilakukan oleh teman-teman dari Papua Tengah. Makanya mereka lebih main defensif sekarang, Danin. Ya harus ya, apalagi ketika memang mereka kali ini kondisinya harus segera memberikan peluang besar terutama untuk setup di area dari segi Turtle yang kali ini mungkin sebentar lagi akan mulai datang. Tapi terlihat bagaimana di area rumputan ini sama sekali dari Ken Stagey nggak aman untuk bisa mainin rumputannya. Iya, makanya kalau misalkan kita ngelihat dari Papua Tengah ya, mereka tuh Atlas dengan fatalinya 2 orang terdapatkan dan bahkan Raven Drive dikeluarkan. Namun ternyata 1 kill tambahan bisa didapatkan, terjepit dari Marcelnya. Namun masih bisa survive, gak lamakah karena untuk Mira masih bisa menggunakan Lil Mobilization dan bahkan itu welcome terhadap Blink, membuat dia menjadi korban selanjutnya dari Lazy. Wow, itu dia gerakan yang cepat didatangkan. Sementara kali ini bergeser ke arah bagian Turtle, bahkan masih ada Jor yang coba untuk memantau bagaimana pergerakan dari Polda Papua sudah mulai berhasil lagi mendapatkan Turtle mereka. Yap. Dan otomatis dengan posisi seperti ini, dua Turtle diamankan. Masih ada keuntungan bagi teman-teman dari Papua Tengah dengan perbedaan 1000 gold. Dengan perbedaan ini mereka harusnya masih bisa memegang tempo dengan sangat baik. Namun kita juga harus melihat bahwa dari Diamo pelan-pelan dengan 2 total assist-nya sepertinya akan mencoba untuk menjadi leading damage terlebih dahulu untuk early to mid dari Sumatera Utara. Ya, setidaknya masih bisa memimpin ya. Tapi sepertinya terdengar flicker yang sudah mulai dibuka di tangan dari Ken Stagey.
Tapi nampaknya belum ada target yang bisa dioptimalkan. Sementara gerakan dari Polda Papua Tengah di mana mereka berhasil menguasai semua yang mereka inginkan. Terutama kali ini setup di area bagian top lane mungkin akan segera dilakukan. Tapi masih memerlukan waktu. Karena tentunya mulai ada inisiasi balasan yang akan segera dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Ya. Dan kalau misalkan kita ngeliat dari inisiasi balasannya, mereka nggak bisa langsung dobrak gitu aja sih. Mereka benar-benar harus skin to skin dulu nih. Satu persatu di peel off. Tapi wow, out of nowhere itu welcome. Dapat ke arah Jor. Apakah again terjadi terhadap Viko? Tapi Red of the Dryad. Dia maupun menghilang. Jor melakukan defensive manuver. Tapi ini dia counter tetap. Yang dilakukan oleh Sumatera Utara dengan Fatalik. Kepada 4 orang langsung saja. Membuat hampir banget wipe out terjadi. Tapi wipe out. Triple kill untuk Macha. Maniac dan Savage dari Macha. Ini membuat akhirnya dibalikan lagi keadaannya. Dan melihat dari segi replay yang terjadi, reward manipulation dibuka lebih dulu. Diamo memang berhasil didapatkan, tapi lihat posisinya Macha. Langsung turun ditangkap dengan Fataling yang membuat akhirnya Macha berhasil melumat habis semua pemain dari Polda Papua Tengah. Wah, ini benar-benar jadi sebuah turning point hitungannya. Lihat bagaimana yang tadinya leading 1000 gol untuk Papua Tengah. Namun dihilangkan semuanya dengan out of nowhere 3000 gold lead dipegang oleh Sumatera Utara. Berkat Savage yang terjadi. Yes. Ini semuanya jadi meningkat lagi Choji. Bahkan intensitas team fight-nya akan meningkat lagi. Segera bergeser menuju ke arah Turtle. Tapi sepertinya Tresla sudah mulai dibuka, ada Void Blast. Dan juga Void Crystal yang sudah mulai di pop up. Tapi ingat bagaimana dari Polda Papua Tengah, jangan sampai mereka terpancing lagi. Ya. Otomatis ini mereka dari Papua Tengah mereka harus main hati-hati. Tapi nggak hati-hati kayak gini karena Red of the Dryad nggak bisa menahan diri dari damage yang diberikan oleh Sumatera Utara. Dan bahkan adanya 2 player yang bilang dari Papua Tengah membuat mereka harus fallback. Tapi ada fallback. Tapi Lazy dikejar oleh 3 orang yang berbeda. Double kill di tangan dari Macha. Wow, bahkan kali ini lihat bagaimana dari Mira dikejar habis-habisan. Hanya ada Mira yang tersisa dan dibalikan keadaannya dari Macha yang berhasil mendapatkan keuntungan di saat memang momennya sulit tadi. Wah, tapi ini benar-benar heboh banget sih. Ngelihat bagaimana di awal kita ngelihat susahnya Sumatera Utara bisa mendapatkan kill point, bahkan objektif. Namun ternyata satu momen di mana overcommit menjadi balik lagi. Menjadi salah satu bad habit yang dilakukan oleh player-player yang terjadi kepada teman-teman dari Papua Tengah. Sampai Savage pun didapatkan oleh Macha tadi. Ya, dengan Savage tersebut yang membuat akhirnya dari Polda Sumatera Utara mereka yang berhasil lagi membalikan keadaannya sedikit demi sedikit. Dan ini otomatis membuat dari Polda Papua mereka harus ekstra kerja keras lagi, Choji. Iya, gimana ya kalau untuk dari segi defensif sebenarnya untuk aware. Solo pick off di arah bottom lane, namun ternyata masih dicoba untuk digas lagi di arah purple buff-nya. Untungnya Lazy masih bisa mendapatkan jungle yang dibutuhkan, namun pelan-pelan lihat bagaimana damage dari Melissa yang udah mulai mengikis sang Dino. Ibarat Dinos welcome ternyata digunakan untuk escape, tapi tidak untuk jauh. Karena Macha mendapatkan 1 poin lagi di belakang, tapi dengan Lambert soft play dinyalakan, mencoba untuk melarikan diri dan masih bisa. Wah, tapi tim fight-nya masih coba untuk dilakukan kembali Fataling. Berusaha menargetkan ke arah Lane Sevi yang berhasil didapatkan Jor. Memang menjadi pertukaran, tapi itu tidak sepadan dengan jungler mereka yang harus hilang, Joji. Masalahnya Zor itu jadi korban terus-menerus 049. Tapi korban yang sebenarnya dibutuhkan adalah Macha. Iya. Dengan kill streak-nya dia udah di angka 10, Darin. Wah, 10 poin kill dan 5-nya Savage. Ini yang mungkin menjadi salah satu concern juga ya, bagaimana dari Polda Papua Tengah. Gimana caranya mereka bisa menghentikan inisiasi dari Macha. Susah sih kalau ngomongin cara memberhentikan ya, nangkep Macha dulu deh. Karena menurutku di situ adalah chance terbesarnya. Dia terus welcome dengan follow up dari Pakito Marcel yang dimana build-nya pun udah full penetration. Dengan Hunter Strike, dengan Malefic Roar juga. Jadi sebenarnya dari segi damage sudah sangat mumpuni untuk one shot kill terhadap Machanya. Pertanyaannya adalah apakah bisa ditangkap? Itu yang paling repot dijawabnya. Melihat bagaimana
dari matcha pun, item build-nya, ini udah hampir jadi semuanya. Even kalau misalkan udah jadi endless battle, otomatis cooldown yang didapatkan ada tambahan 10%. Belum lagi tambahan dari purple buff 20%. Otomatis akan makin agile lagi, akan makin tinggi lagi dari segi mobilitasnya. Dan sejauh ini kita tidak melihat banyaknya blade armor juga nih. Baru ada satu chassis pauldron di tangan dari Lang. Iya, Lordnya juga berhasil secure ya. Yap. Gimana mungkin kayak divide dilakukan kembali. Satu pemain berhasil ditelan, bahkan kayak ini dihantam balik. Marcel berhasil menjadi korban yang kedua. Yap, 2 orang meninggal. Dengan tidak adanya banyak power untuk melakukan defensive maneuver, lihat dengan Fatali jadi dipaksakan ke dalam sana. Lazy gak pakai lama, langsung terpick up dengan begitu cepatnya. Defensive harus dilakukan, namun Holy Defense di tengah sudah tidak ada. Dan Lord berjalan di tengah dari Land of Dawn. Wah, ini Lordnya mungkin akan dikawal. Serta Holy Defense di area bagian bottom lane. Sesaat lagi akan hancur dan saat ini sudah hancur. Oh, lihat itu dari Diamo ya. Pelan-pelan mencoba cari target terlebih dahulu Darin. Tapi masih dengan bantuan dari Lord dulu. Oke, Lordnya akan segera datang, tapi masih coba untuk mencari angle terlebih dahulu karena kali ini dari Lang akan mulai pasang badan flicker. Sudah mulai digunakan oleh Welcome Riot. Yang kali ini pop up. Tapi sepertinya dari Kensechi berhasil didapatkan. Ada pertukaran. Dan ternyata Lichisi kembali lagi mencari target. Agak sedikit miss skill dengan salah dash ke depan sana. Dan akhirnya memberikan jawabannya, tapi coba itu lihat bagaimana Lau gak bisa melakukan apapun. Dari Baras di depan sana, dan bahkan sedikit demi sedikit dihabiskan darahnya di tangan dari Melissa. Hilang sudah 4 player, dan itu dari match pertama kita 2-0 untuk Sumatera Utara. Clean sweep 2-0 di tangan dari Polda Sumatera Utara. Wow, match yang pertama intensitas yang naik. Wah. Semakin meningkat, semakin terasa bagaimana tadi early game berhasil dikuasai lebih dulu Ini di tuh tangan dari bener-bener- Polda Papua. Gimana ya, adrenalin mungkin ya, dan ngelihat bagaimana dari para player ini dikerumuni oleh banyaknya orang. Kalian bisa lihat sendiri dari camp yang lagi berjalan. Ini kanan kiri mengelilingi mereka. Para penonton yang ada di Indonesia Arena. Sekali lagi, mana suaranya? Wow, Wow, match pertama yang membuat kita sangat terpukau, Coji. iya. Match pertama langsung savage. Ini 2-0 langsung ya. Iya. Dengan